Halo guys, balik lagi sama Toko Rafa. Seperti biasa nih, warung udah tutup. Kita sharing-sharing sebentar tentang pertanyaan yang ada di kolom komentar. Ini pertanyaan begini. Kalau buka warung sembako untuk pemula, baiknya belanja rencengan atau langsung dus-dusan? Nah, tapi sebelum itu bantu subscribe dulu yuk channel Toko Rafa. Karena subscribe dari pemirsa semua tentunya adalah suntikan semangat buat saya. Oke, selamat menonton. Oke guys, jadi untuk rencengan sama dusan mungkin udah pada tahu ya. Jadi kalau dusan ya satu dus begini, tapi kalau rencengan ya segini, serenceng gitu. Kalau kapal api ini isinya satu dus isi 12 renceng. Perencengnya 10 bungkus. Oke, jadi untuk dusan dan rencengan tentunya punya plus minusnya masing-masing. Ini biar nggak gagal paham, kita kasih coretan aja ya. Jadi ini kita bahas rencengan dulu. Nanti dusan itu pastinya kebalikan dari rencengan ya. Ini yang pertama, kalau untuk rencengan itu menghindari expired. Nah, kalau warung sembako kan rata-rata bukan barang titipan ya. Jadi barang yang biasanya belinya di agen ya kan. Tentunya kalau expired tentunya kita sendiri yang tanggung. Mungkin ada yang agennya enak ya, welcome gitu, jadi nerima barang returan tuh enak gitu, diajak kerjasama. Tapi kadang ada juga yang sedikit agak ribet gitu kalau mau nuker barang yang retur, yang expired gitu atau rusak. Jadi selain itu tentunya ada rasa gengsi ya, kalau kita sering-sering nuker barang itu. Jadi sebisa mungkin barang-barang itu kita kelola, jangan sampai ada yang expired. Terus untuk poin yang kedua, tentunya dari poin satu ini akan muncul poin kedua, ini masih berhubungan, jadi cocok buat barang yang sifatnya slow moving atau barang-barang yang pergerakannya tuh lamban. Jadi nggak secepat barang-barang sembako gitu ya. Itu mungkin lebih cocoknya belinya rencengan. Terus dari sini ada lagi poin ketiga, menghemat modal. Menghemat modal ini maksudnya misalkan buat teman-teman yang modalnya bisa dibilang pas-pasan, mungkin nggak ada salahnya beli yang rencengan dulu, karena dengan beli rencengan tentunya modalnya itu bisa kita bagi-bagi dengan barang-barang yang lain. Ini misalkan kopi kapal api ini ya kan, ini misalkan duitnya mepet, itu bisa beli ini 2 renceng dulu, nanti di sama yang lain ini misalkan gudeg serenceng, terus luwak serenceng misalkan untuk awal-awal buka ya. Terus setelah itu poin keempat itu keuntungan cenderung lebih sedikit ya, sedikit kalau kita beli rencengan itu. Untuk poin ini kita contohin ini pakai energen ya. Energen ini kalau beli rencengan, itu kenanya 17.000. Kenanya 17.000 serenceng itu.
Cuman kalau kita beli satu dus itu kenanya 264.000. Nah, ini dalam satu dus ini ada 16 renceng. 16 renceng. Jadi kita bagi jadi 16. Itu kenanya 16.500. 16.500. Sementara kalau kita beli rencengan kenanya 17, ya kan, ada selisih 500 rupiah kalau kita beli dusan sama renceng perbandingannya ya. Ini kalau kita kalikan tadi 16 renceng itu tentunya totalnya kan 16 kali gopek ya, jadi 8.000. Ini seolah-olah hilang ya, untungnya seolah-olah hilang ya dari di sini ya, karena belinya rencengan ya. Nah, dari poin keempat ini di sini nongol poin kelima. Wah, nggak mau taruh sini ya. Jadi di sini harga jual jadi kurang kompetitif. Harga jual kurang kompetitif. Nah, misalkan energen ini tadi ya, kalau kita beli 17.000, ini kita mau ambil untung 1.500 misalkan, 1.500 kan, jadi kita jualnya kan 18.500 misalkan ya. Sementara kalau kita beli dusan tadi kenanya kan 16.500. Ini misalkan kita mau ambil untung 1.500, tentunya kan kenanya 18.000 ya jualnya. Tuh, jadi kita jual 18.000 sama 18,5, tentunya di mata penjual tuh murah yang 18.000 ya kan, penjual. Nah, di sini ada sisi positifnya kalau kita beli dusan. Sementara kalau rencengan tentunya ya harganya cenderung kelihatan mahal. Jadi kalau untuk dusan tentunya ini kebalikannya ya. Ini karena tadi menghindari expired, jadi dusan itu tentunya rawan expired. Rawan expired. Ini tadi slow moving, jadi untuk dusan ini cocoknya buat barang-barang yang fast moving. Fast moving. Ini tangan satu susah ya nulisnya ya, kertasnya goyang-goyang mulu nih. Terus yang ketiga tadi menghemat modal, jadi ini mungkin agak butuh modal yang lebih ya, modal besar, bisa dibilang besar ya. Terus ini keempat tadi keuntungan sedikit, tentunya di sini keuntungan lebih, seperti tadi yang udah kita hitung, jadi seolah-olah untung 8.000 yang hilang tadi nggak jadi hilang itu ibaratnya. Terus yang kelima tadi kebalikannya, harga jual kurang kompetitif, ini jadi bisa dibilang kompetitif. Titip ya gitulah, paham lah ya tulisannya, ini acak-acakan ini, mohon maaf. Jadi 5 poin ini bedanya antara rencengan dan dusan. Jadi kesimpulannya buat pemula yang baru banget buka warung, kalau menurut pendapat saya pribadi nih ya, mungkin lebih amannya itu rencengan dulu. Saya dulu juga rencengan dulu pertama-tama, terus sambil berjalan kita amati mana yang sekiranya bergeraknya cepat, baru kita beli yang dusan. Sampai sekarang pun juga masih ada yang rencengan kita belinya. Contohnya ya ini tadi energen, itu kan rasanya banyak ya, ada yang coklat, vanila,
terus kacang hijau dan lain-lain kan banyak tuh. Jadi kalau misalkan ada yang kosong, misalkan coklat habis, tentunya kita beli rencengan dulu biar stokannya tidak habis. Tapi kalau misalkan ada beberapa rasa yang menipis, nah baru kita belinya 1 dus campur gitu. Oke guys, jadi itu tadi ya sharing-sharingnya. Mohon maaf kalau tulisannya acak-acakan. Mohon maaf juga kalau ada salah kata. Semangat terus, jangan pantang menyerah. Salam ngewarung.